Kira-kira untuk Jawa Timur Bapak mau ngapain? Sebenarnya gini Mas ya, saya itu punya visi misi sebenarnya. Visi misi secara pribadi saya memang saya mau bangun visi saya itu Ya, kembali lagi dalam podcast Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan saya Ahmad Taufikil Aziz. Hari ini edisi awal Juli, kita edisi yang spesial karena kita hari ini akan ngobrol dengan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Bapak Yusuf. Selamat pagi, Pak Yusuf. Pagi Mas. Sehat Pak Yusuf? Alhamdulillah. Kayaknya sehat. capek perjalanan ini Pak Yusuf. Enggak sih. Pokoknya semangat, harus semangat. Harus semangat. Ya. Ini sudah yang ke sebulan ya sudah di sini Pak Yusuf ya kayaknya. Sebulan lebih 10 hari aja. 10 hari. Ya, karena pas 14 Mei ya. Iya, 14. Oh iya, 14 Mei ya Pak 14 ya. Mei itu. Pelantikannya awal Mei kalau awal tidak. Mei. Tapi peralihan antara Kasek lama dengan yang baru kayaknya 14 Iya, Mei. benar. Gimana Pak Jawa Timur Pak setelah sebulan di sini nih Pak? Alhamdulillah, pertama-tama puji syukur alhamdulillah saya ditempatkan di Bawaslu Jawa Timur ini gitu ya. Artinya sebelumnya kan saya di Kalimantan Timur. Sama-sama Timur ya Pak ya? Sama Timur gitu kan. Nah di sana itu kan adanya cuma 10 kabupaten kota. Di sini 38 kabupaten kota. Iya, Anda bisa bayangkan 38 kabupaten kota. Sampai saat ini pun saya belum hafal yang namanya kabupaten kota. Jangankan nama-nama kabupaten kotanya gitu ya. Nama pimpinannya, nama kaseknya ya mungkin dengan berjalannya waktu ya. Mudah-mudahan bisa itu. Ditambah lagi artinya saya alhamdulillah ada peningkatan tantangan sebenarnya. Gitu kan. Ada tingkat tantangan dengan yang tadinya 10 jadi 38 walaupun 10 di sana itu jaraknya jauh-jauh. Jauh-jauh ya Pak ya? Kalau di sini kan ya sejam 2 jam masih bisa dapat 2 atau 3 kabupaten kota. Seperti itu. Selama sebulan nih Pak, sudah berapa kap kota yang dikunjungi oleh Pak Kasek? Alhamdulillah ada 2. Masih 2. Ya karena kondisi seperti ini kan. Ya, kondisi kita maklumi lah kondisi seperti ini ya, mudah-mudahan ke depan negara akan menjadi baik-baik saja gitu ya. Tapi itu sangat berkesan buat saya gitu. Mana Pak? Sudah pernah kemana nih? Bondowoso masih berkesan. Dan Lamongan. Jadi selama hidup saya dari lahir sampai sekarang baru sekali itu saya ke Bondowoso dan baru juga saya ke Lamongan. Wah. Jadi artinya semua disyukuri lah gitu ya Mas ya. Iya. Alhamdulillah. Artinya saya bisa bertemu dengan teman-teman di Bondowoso, teman-teman di Lamongan. Baru saya tahu Bondowoso itu seperti ini, Lamongan seperti ini gitu kan. Jadi kalau nggak di Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur mungkin belum pernah tahu ke Bondowoso ya Pak. Nggak pernah tahu. Gitu. Terus kalau ini Pak, suasananya gimana Pak yang berbeda kalau di sini dengan Kalimantan nih? Yang pasti suasananya itu saya merasakan aura Jawanisnya. Javanisnya gitu ya. Iya, Jawanya itu beda, sangat beda dengan suasana di Kalimantan Timur tuh, suasana Kalimantan. Pertama di sini ya suasananya gimana ya? Dari makan juga saya alhamdulillah cocok. Gitu. Walaupun saya bukan orang Jawa Timur tapi makanan saya merasa cocok gitu kan. Iya. Ya apa karena saya juga lama sudah tinggal di Jawa, di Jakarta gitu kan. Nah, jadi saya melihat bahwa semuanya tuh alhamdulillah cocok buat saya. Adaptasinya bagus ya Pak ya. Alhamdulillah adaptasinya bagus. Suasana teman-teman juga bagus gitu. Kekeluargaannya bagus, pimpinannya bagus gitu ya. Ini ada 176 Pak pimpinan. 176 pimpinan. Iya, itu ketua, anggota gitu. Iya, se-Jawa Timur. Tapi belum pernah ketemu ya Pak ya. Ya sebagian pernah ketemu tadi kan kayak di Bondowoso, di Lamongan. Ya masih 2. Iya, masih 2. Masih ada 36. Masih banyak. Tapi kalau Zoom sering ya Pak? Sudah ya Pak ya? Belum. Saya cuma Zoom dengan Kepala Sekretariatan dan Korsek saja. Sama pimpinan belum. Ya makanya suatu saat memang sebenarnya kalau cuman menghafal kayaknya nggak enak. Harus terjun langsung, ketemu langsung. Gitu ya. Kapan ya? Kapan? Karena kalau dulu Bawaslu Provinsi Jawa Timur ini Pak punya salah satu kegiatan yang menarik, namanya Rapim. Jadi Masya Allah.
kayaknya di provinsi lain kayaknya belum ada rapim tuh Pak. Nggak ada. Kayaknya Pak. Rapat pimpinan itu ngundang seluruh pimpinan se-Jawa Timur sama kasek-kasek. Tapi Ya, kayaknya mungkin sekarang sebelum ya Pak ya. modelnya saja beda kali. Modelnya saja beda. Ya, Jadi mungkin di provinsi lain mungkin ada tapi modelnya beda ya Pak. Kalau kita dulu di sini biasanya setiap bulan ya kalau tidak keliru ya. Setiap bulan. Serius? Setiap bulan? Ya nggak bulan juga sih, setiap ada tahapan ya. Setiap ada tahapan kayaknya. Itu ada rapat pimpinan. Biasanya evaluasi tentang tahapan-tahapan yang berjalan. Jadi dikumpulkan se-Jawa Timur 176 sama kalau Kasek dan Korsek 38 ya Pak ya. Iya. Jadi sekitar 200-an orang dalam satu forum. Itu ketemu di situ Pak. Iya, itu pas anggarannya banyak ya. Anggarannya banyak. Nah, ngomong-ngomong soal anggaran nih Pak, kan sekarang masih kita tahu lah situasinya ya rahasia umum lah. Betul. Apa yang bisa dikerjakan dan dilakukan nih Pak kalau dalam situasi begini nih? Ya, pertama kan ini tidak ada tahapan ya. Ya, tidak ada tahapan. Itu yang pasti tidak ada tahapan. Tapi bukan berarti Bawaslu tidak bekerja. Gitu betul. Kan? Nah, banyak hal-hal yang dikerjakan oleh Bawaslu. Dalam hal mungkin kita mengevaluasi dan merefleksi tahapan pelaksanaan pemilu atau pilkada sebelumnya. Cuman saya lebih kepada kesekretariatannya saja ya. Artinya walaupun tidak ada anggaran, kesekretariatan tetap harus berjalan. Walaupun tidak ada tahapan, tidak ada anggaran, kesekretariatan tetap berjalan. Nah, untuk itulah makanya sebenarnya teman-teman di kabupaten kota itu harus bisa memastikan bahwa kesekretariatan tetap berjalan. Dalam hal apa? Dalam hal pelaksanaan SDM-nya, perencanaannya, anggarannya, seperti itu. Dan itu hal yang wajib yang harus dilakukan oleh teman-teman sekretariatan. Karena apa? Dalam peraturan pun teman-teman sekretariatan itu punya kewajiban untuk memfasilitasi Bawaslu baik teknis maupun administrasi. Tetap berjalan seperti itu. Harus berjalan. Nah, apalagi ini Pak, besok ini kan pelantikan Pak. Ini kan tag-nya kita hari Senin, sahabat Bawaslu. Jadi Selasa besok ini kan mau pelantikan. Iya. P3K di Jawa Timur juga banyak kayaknya 200 berapa saya lupa. Apa nih yang diharapkan oleh Bapak nih ke teman-teman P3K nih? Pertama, saya mengucapkan banyak syukur alhamdulillah. Ya. Alhamdulillahirobbilalamin, pada akhirnya teman-teman sekretariatan yang tadinya honorer, yang jadi tenaga pendukung, akhirnya bisa menjadi P3K. P3K itu adalah bagian dari ASN. Iya. Karena ASN itu ada dua, P3K dan PNS. Nah, inilah sebenarnya rasa syukur saya ucapkan kepada teman-teman semua juga ya, bahwa di luar sana banyak yang ingin menjadi P3K, banyak menjadi CPNS. Nah, ini kesempatan sebenarnya. Artinya syukuri bahwa yang sudah tercapai hari ini, besok dilantik, itu harus benar-benar disyukuri dan dijaga integritas dan loyalitasnya. Karena pertama, teman-teman itu sudah bukan lagi tenaga honorer. Teman-teman itu udah ASN. Jadi mindsetnya harus diubah. Apa Pak yang harus diubah pertama itu? Diubah itu pertama bahwa mereka tuh bukan lagi tenaga honorer, bukan lagi tenaga kontrak. Tapi bukan ini ya Pak ya, bukan tahunan atau periode, tapi mereka sudah tetap ya Pak ya. Kan ASN itu kan aparatur sipil negara, gitu loh. Aparatur sipil negara itu artinya banyak hal-hal yang sudah diatur, ya kan? Aturannya apa? Aturan pemerintahan, peraturan pemerintah nomor sekian, ya kan? Undang-undang ASN. Nah itu yang sekarang kita sudah harus melaksanakan itu, bukan lagi segala tenaga kontrak. Tenaga kontrak mah kontrak aja setahun selesai, kontrak selesai. Nah sekarang berbeda. Tapi dari itu semua teman-teman sahabat Bawaslu Jawa Timur, pertama saya mensyukuri alhamdulillah seperti itu, karena akhirnya semua teman-teman itu bisa diangkat menjadi ASN. Iya. Itu yang saya penantian panjang ya Pak ya. Ya, setelah penantian panjang gitu. Ada dramanya juga. Memang cita-citanya seperti itulah, cita-cita itu kan, supaya seakan-akan tidak ada perbedaan, teman-teman. Oh ini AS, ini PNS, ini kontrak, ini kan semua sama. ASN semua. Sekali lagi mudah-mudahan besok berjalan lancar, teman-teman yang dilantik menjadi P3K. Iya. Karena terus terang Pak, ada banyak honorer yang itu sudah belasan tahun Pak. Sebut saja misalkan, bukan Bunga sih Pak, Riono misalkan, security di Bawaslu Provinsi Jawa Timur, kayaknya baru ada Bawaslu Provinsi sudah kerja Pak. 12 tahun kayaknya di security. Sekarang besok ini akan dilantik sebagai apa ya?
Apa Pak Krisna? Pengawasan kayaknya. Teknis Bukan, dia teknis perkantoran kali, operasional, tenaga operasional. Perkantoran. Jadi ada Peter, ada teman-teman yang sudah belasan tahun di Kapota itu sudah mulai sejak Bawaslu Kapota, Pak. Dan ini salah satu bentuk capaian dan apresiasi dari negara sebenarnya. Betul. Dan harus dimanfaatkan betul gitu, Pak ya. Iya, benar lah. Ya, tapi kan yang harus tadi sebaliknya saya sampaikan, Mas, disyukuri karena ada orang yang belasan tahun daripada dia. Ada. Ya kan kayak guru-guru. Iya benar. Iyalah gitu kan. Iya. Nah, ini kan Bawaslu kan. Iya. Artinya banyak hal gitu, malah ada yang sudah memenuhi syarat tapi tidak jadi. Nah, ini kan sudah tinggal besok gitu ya. Jadi jangan saya udah bertahun-tahun, tidak seperti itu. Jadi kembali lagi pola pikir harus diubah. Bersyukur kalimatnya syukur. Bersyukur gitu ya. Anda. Gitu teman-teman ya. Masih banyak orang di luar sana yang juga iyalah. Tapi prosesnya masih belum ya Pak ya. Alhamdulillah Bawaslu sudah sampai ke tahap ini. Iya, dan itu kan ya udah lanjut. Nah, sahabat Bawaslu, salah satu ciri khas daripada Kasek kita ini, Kasek baru di Bawaslu Provinsi Jawa Timur adalah senang bawa buku nih. Saya banyak lihat bukunya Bapak nih tentang leader. Ini yang menarik nih Pak. Saya sudah baca nih Pak. Fihi Mafi ini kan punya Rumi ya Pak ya. Iya. Tentang puisinya. Nah, ini juga berkaitan juga Pak. Gagasan komisioner itu tentang literasi politik nih Pak. Betul. Setelah nggak ada tahapan pemilu dan pilkada, ini katanya akan adakan literasi politik. Bapak melihatnya sebagai sekretariat gimana tuh Pak dengan gagasan komisioner begitu tuh Pak? Saya setuju, sangat setuju. Tadi itu kan pertama Mas, kita tidak ada tahapan. Iya. Kemudian tidak ada anggaran yang untuk bisa memenuhi seperti sebelum-sebelumnya, ya kan? Nah itu seperti apa? Kita nggak mungkin kita datang ke kantor ngobrol gitu kan? Tapi ada hal-hal baik yang bisa diisi. Pertama, hal-hal baik yang bisa diisi adalah transfer knowledge. Betul. Transfer knowledge artinya buat teman-teman semua ini sebenarnya. Jadi kalau menurut saya, setiap bagian itu mempunyai tugas untuk berbagi pengetahuan masing-masing. Jadi sampai seorang security pun, seorang OB pun harus tahu sebenarnya tugas Bawaslu itu apa sih? Harus tahu ya Pak ya. Jangan sampai nanti di luar kamu kerja di mana, di Bawaslu, kerjanya apa, bingung dia. Gitu kan? Jangan aja bilang kalau jaga tempat begitu ya Pak ya. Dan juga teman-teman di administrasi yang keuangan hanya berpikir masalah keuangan. Nanti ditanya, tahu nggak kamu penyelesaian sengketa seperti apa? Nah gitu kan? Harus tahu artinya ya, teman-temannya saling sharing aja, saling transfer knowledge. Nah sebenarnya banyak waktu. Gitu. Sekarang tinggal kemauan. Iya. Tinggal kemauan, mau nggak kita berbagi literasi seperti itu, mau nggak kita berbagi knowledge seperti itu, pengetahuan seperti itu. Sebenarnya kan nggak butuh biaya sebenarnya. Butuh kemauan aja Pak. Itu satu. Kedua adalah bagaimana mengembangkan, ini kesempatan sebenarnya mengembangkan diri. Betul. Kan nggak disibukkan dengan adanya tahapan. Kalau dulu mungkin 24 jam. 24 jam, ya. 7x24 gitu ya. Iya. Atau bulan itu jadi 13 bulan gitu kan. Nggak ada, biasanya 12 bulan jadi 13 bulan. Iya. Ya kan, Sabtu Minggu dihitung juga. Iya benar Pak, ya benar ya. 365 hari ya, itu bertambah semua kan, tidak waktu. Nah, sekarang ini kan banyak waktu, Mas. Ya tadi kita dengan membaca, kalau teman-teman yang ya mudah-mudahan ada rezekinya yang tadinya SMA, dia sekolah kuliah S1, yang S1 bisa sekolah S2 gitu-gitu. Kesempatan, artinya kesempatan. Itu sebenarnya ada waktu gitu kan, ada waktu buat kita sebenarnya. Dan itu juga sebenarnya buat saya juga lagi berpikir nih mau kuliah apa lagi gitu kan. Dia ini salah satu kuliahnya di Australia kan ya Pak ya, kalau tidak keliru ya Pak ya. Mohon maaf Pak. Iya, beliau itu sangat rajin ini, punya banyak jenjang pendidikannya sampai juga kuliah di Australia. Apa sih Pak yang bisa bikin motivasinya Bapak sampai mengejar pendidikan setinggi itu? Jadi saya sekolah itu pas kuliah. Nah ini sebenarnya nggak linear sebenarnya. Nggak apa-apa Pak, tapi paling tidak akan jadi inspirasi ke teman-teman hari ini kan. Saya dulu kuliah saya kan dulu pengen jadi dokter tapi nggak kesampaian. Mahal. Dokter Pak. Mahal gitu kan. Dokter. Ya dulu pengen jadi dokter, cita-cita. Iya. Namanya juga cita-cita ya. Boleh kan. Iya. Kemudian saya akhirnya saya masuk di Fakultas Biologi. Nah, nggak ada hubungan sama pemerintahan kan? Nggak ada, Pak. Metabolisme itu, Pak. Iya, metabolisme. Dan perjalanan itu juga saya nggak langsung jadi pegawai negeri. Saya pernah bekerja di kebun sawit. Oh, pernah? Pernah di Bengkulu. Bengkulu. Oh, pernah di Bengkulu sawit. Kemudian saya pernah kerja di leasing motor.
Leasing, Gitu. Leasing motor. Leasing motor, ya, betul, Artinya perjalanan karir saya, ada proses gitu loh. Nah, waktu itu ada kesempatan untuk saya bisa menjadi pegawai negeri gitu ya. Nah, tapi karena pendidikan saya biologi itu dulu saya cita-cita jadi peneliti. Ternyata peneliti di Indonesia itu kan agak susah gitu ya, agak susah dihargai atau gimana. Nah, kemudian ada kesempatan untuk menjadi pegawai negeri. Saya hanya berpikir, bolehlah saya jadi pegawai negeri, tapi saya harus sekolah. Saya harus mendapat beasiswa. Karena lu teman-teman saya pegawai negeri itu banyak yang sekolah di luar negeri gitu loh. Jadi cita-cita saya kalau saya jadi PNS karena saya mau sekolah ke luar negeri. Intinya sekolah ya, Pak ya. Jadi pegawai negeri saya sekolah. Iya. Pas waktu itu jadi pegawai negeri, akhirnya bisalah ikut short course ke Jepang, kemana gitu. Ke Jepang pernah ya, Pak ya? Pernah. Kemudian kan nyoba-nyoba beasiswa itu. Nggak tahu lah kalau sekarang mungkin masih ada atau enggak, tapi kalau di pemerintahan tuh biasanya masih ada. Kalau kayak Jepang itu Mongun Buso. Mongun Buso. Kalau di Korea tuh Koika. Kalau di Jepang tuh ada JICA juga. Kemudian di Jepang tuh ada JTZ, ada USAID, ada AUSAID, gitu-gitulah pokoknya. Yang nerima itu beasiswa luar negeri ya. Kecuali kan kalau sekarang kan di Indonesia kan ada tuh program yang LPDP. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, itu sebenarnya teman-teman tuh banyak kesempatan seperti itu. Kalau rajin-rajin searching, saya aja rajin-rajin berusaha untuk nggak dapat ya, yang penting saya coba. Coba aja dulu ya, Pak. Ya, lebih baik memulai tapi gagal daripada gagal memulai gitu kan. Nggak mau memulai gitu kan. Iya. Jadi nggak ada kesempatan gitu kan. Iya, Pak. Gitu. Bapak dulu pernah kemana aja short course-nya? Jepang sudah. Jepang, kemudian sempat itu mampir sebentar ya ke Thailand tuh kalau nggak salah itu. Thailand, Pak. Iya, tapi hati-hati di Thailand ya. Iya, gitu kan. Tapi kalau yang berkesan di Jepang itulah. Jepang. Iya. Berapa lama, Pak, di Jepang? Hampir 1,5 bulan itu. Oh. Iya. Itu juga cuma belajar tentang kalau sekarang itu namanya UKM lah. Oh. UKM lah ya. Kayak usaha-usaha gitu. Usaha-usaha kali menengah di sana itu jadi kayak kita belajar karena saya waktu itu di kantor Bangda itu di dalam negeri itu di bagian UKM gitu loh, peningkatan UKM. Jadi kesempatan sana lah. Iya. Nah, itu ya belajar tentang bagaimana mereka bekerja keras, bagaimana mereka belajar disiplin, hal kayak begitulah. Kesempatan itu gitu. Kesempatan apalagi kayak sekarang cukup longgar ya, Pak ya. Longgar sekali cukup sekarang. Longgar. Dari 2025, 2026 sangat longgar kayaknya. Iya. 2027 mungkin mulai ya, Pak ya. Iya, apalagi kan sebenarnya juga Bawaslu itu kan mudah saja kalau kita izin sekolah, izin belajar gitu bisa, kan. Bisa, sangat bisa. Ya, tapi ya susah kita mencari-cari apply-nya ini kan. Iya, benar-benar. Gitu. Tapi kan kalau nggak pernah mencoba kan nggak pernah iya, bisa. Betul, Pak. Kita nggak tahu. Paling tidak kita punya pengalaman mencoba. Iyalah, saya aja pernah waktu itu ini ya, saya cerita ya. Waktu di Jepang itu saya sudah dapat surat rekomendasi dari profesornya. Wow. Untuk sudah di-apply di sana, diterima. Namanya gitu. di Ehime University. Udah Ehime. Karena itu Ehime itu kayak prefecture gitu, kayak provinsi lah. Provinsi di salah satu Jepang itu. Saya sudah dapat itu. Cuman ya kemungkinan ya bukan rezeki gitu kan. Ya. Coba lagi gitu-gitu kayak gitulah. Iya, kesempatan. Iya. Apalagi teman-teman yang akan dilantik atau besok dilantik 2003 ini kesempatan untuk belajar ya. Jangan merasa ini sebagai capaian akhir ya, Pak, yang masih panjang gitu kan, Pak ya. Saya juga masih Pak Kasih aja masih kok, masih pengen sekolah. Masih pengen. Masih pengen sekolah. Ya, semua pengen sih, pasti pengen, nggak mungkin enggak lah. Walaupun gitu. Bahkan mungkin komisioner juga yang hari ini mungkin kan banyak nih komisioner yang jurusannya bukan hukum. Berapa orang kan akhirnya kuliah lagi. Iya. Tapi sebenarnya kalau salah satu cara paling mengisi waktu itu sebenarnya apa? Membaca saja, banyak baca. Membaca nih, walaupun sebenarnya saya juga nggak tahu lah baca buku apa, yang penting saya baca aja gitu kan. Iya. Nggak mesti harus hafal, yang penting saya baca aja. Karena kalau baca buku tabungan kosong sekarang, isinya kosong. Apalagi ada buku yang nggak bisa diganti-ganti. Buku apa, Pak? Buku nikah. Jangan nggak berani kita. Kita masukkan takut istri nih. Itu sudah bisa dihafal buku nikah ya, Pak. Nggak ada expired ya. Jangan sampai, Pak. Terakhir mungkin, Pak. Iya. Ke depan nih mau ngapain nih, Pak? Nggak ada tahapan, terus situasinya begini nih. Kira-kira untuk Jawa Timur Bapak mau ngapain? Sebenarnya gini Mas ya, saya itu
punya visi misi sebenarnya. Visi misi secara pribadi saya memang saya mau bangun visi saya. Visi saya itu ingin menjadikan Kesekretariatan Bawaslu kinerja Kesekretariatan Bawaslu Jawa Timur itu terbaik di seluruh Indonesia. Itu visi saya. Artinya kinerja teman-teman di sekretariatan ini baiklah, gitu ya. Secara kinerja itu mumpuni, secara kekompakannya mereka itu kompak, kebersamaan, keluargaannya, jadi kerja itu juga nyaman. Itu visi saya. Nah, salah satu misi-misinya apa? Yaitu membangun soliditas dan komunikasi yang efektif antara kesekretariatan dengan pimpinan. Itu salah satunya. Kedua adalah membangun rasa kekeluargaan dalam hal bekerja. Kemudian meningkatkan rasa untuk meningkatkan kinerja secara pribadi gitu-gitu kan, secara bersama-sama gitu ya. Baik pekerjaan maupun beribadah seperti itu. Jadi itu membangun rasa sense of belonging namanya. Rasa memiliki terhadap lembaga gitu. Ya Pak ya? Rasa memiliki lembaga. Dan caranya gimana? Respect each other, saling menghormati sama siapapun gitu kan. Itu sebenarnya cara yang mudah untuk kita bisa membangun suasana pekerjaan yang nyaman buat kita. Karena harus diakui bahwa kantor ini adalah bisa menjadi rumah kedua buat kita. Itu. Jadi rasa nyaman itu sebenarnya kita bangun rasa nyaman. Jadi kalau ditanya apa, ya itu seperti itu. Saya ingin membuat rasa nyaman teman-teman yang di sini bekerja, ya, untuk dia juga bekerja dengan bersama-sama teman-temannya itu, gitu kan, dengan rasa kebersamaan, dengan rasa kekeluargaan, gitu. Jadi mudah dalam bekerja. Ide-ide, inovasi-inovasi itu akan muncul semua. Makanya jangan bosan kalau tiba-tiba saya ngasih ide gitu, seperti ini, seperti itu, bagus, gitu kan. Iya, gitu buat nambah-nambah saja, walaupun sebenarnya belum tentu ide saya bagus gitu kan. Iya, bagus Pak. Oh, pasti bagus. Nah juga gitu kan. Tapi itu kesempatan buat kita, oh ya apa yang harus kita kerjakan gitu ya. Betul. Gitu. Jadi masih sebulan Pak Kasek dan masih banyak waktu. Masih banyak. Saya pun masih harus dievaluasi juga apakah saya Pak yang berani evaluasi Pak? Oh, iya. Ada kalau kita tahu nggak berani Pak. Ya, mungkin masalah masih kurang saya untuk bekerja, saya masih kurang kinerja saya gitu kan. Tapi kita mencoba untuk lebih baik gitu. Lebih baik. Iya benar gitu, Mas. Lebih baik dari waktu ke waktu ya Pak ya. Iya. Dan tentu sahabat Bawaslu dimanapun berada ini kan juga harus mendukung apa yang visi misinya Pak Kasek gitu. Yang penting nyaman aja dulu Pak. Orang kalau nggak punya duit, kalau sudah nyaman pasti nyantol Pak. Tapi meskipun banyak duit, momen terus banyak cicilan kan, akhirnya ini juga Pak, kerjaan jadi nggak enak gitu. Rumah kedua, itu tadi pesannya Pak Kasek, Bawaslu itu menjadi rumah kedua. Jangan sampai rumah ketiga, berarti istrinya 2 Pak. Wah, jangan, ini nggak boleh canda-canda begitu, nggak boleh. Kita harus setara gender, nggak boleh begitu. Ya, harus gitu. Kira-kira begitu Pak Kasek. Makasih atas waktunya. Sama-sama, terima kasih banyak Mas. Obrolan pagi ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Paling tidak menginspirasi teman-teman, terutama P3K yang baru dilantik nih Pak Kasek nih, banyak bukunya. Kalau orang sering baca buku biasanya akan jarang mengeluh Pak. Jarang sambat. Kalau bahasa orang Surabaya itu jarang sambat. Ngeluh sih, cuman diem aja gitu. Oh iya, sambil baca buku. Terima kasih Pak Kasek. Sama-sama Pak, sama-sama. Keliru. Ya. Akhirnya dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.